juga sore, bahkan sering malam. Ini subuh, jadi aku pun bingung nih sampai jam berapa tuh ngomong nih kan gitu kan. Apa sampai habis jamnya mana gitu, habis sampai nengok jam tengah 7 sampai jam berapa kira-kira nih Pak? Ibu sampai jam berapa biasanya ibu ngaji? Tengah 9. So, saya ngomong tengah 9. Saya ngrungokke enggak ngerasa, saya ngomong saya ngerasa Bu. Ibu jabong, ingat, awak saya ngomong pikir apa meneh materi iki ngono. Karena sejatinya ceramah ini macam nek Gus Gandri ya Bu, cepet ambil ado ya podo. Tinggal ambil suwi ya podo, wis samanya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahmatullah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan dari Pak Anwar Saleh 6:30 Ustaz. 6:30. Saya tutup dengan suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah satu tadi, dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita tauladani segala sesuatu yang ada pada diri Rasul. Baik itu semangat ibadahnya, baik itu akhlaknya, baik itu kehidupannya sehari-hari. Wabil khusus hari ini kita punya pasangan, bapak punya istri, ibu punya suami. Coba tengok Rasul. Rasul itu sama istrinya punya sebutan masing-masing. Manggil Sayyidatuna Khadijah dengan sebutan Ya Habibah. Manggil Siti Aisyah dengan sebutan Ya Khumairah. Wahai pipi yang putih kemerah-merahan. Kayak bapak-bapak hari ini habis acara maulid ini, ya, tengok bini masing-masing di rumah. Kalau bininya ya putih kemerah-merahan pipinya, misalnya dipanggil Ya Khumairah. Paling istri di rumah bilang apa ya bapak mentoni bapak. Enggak pernah bilang gitu bapak. Enggak boleh dari maulid suruh kayak gitu. Harus ada pujian-pujian sama istri di udah. Ustaz, aku pulang ke rumah, tapi istriku tengok kulitnya kok gelap ya Ustaz ya. Manggilnya gimana? Biar dia gak tersinggung. Ya pakai juga puji pakai bahasa Arab, gak apa-apa. Kalau tadi putih kemerah-merahan, manggilnya itu Ya Umairah. Karena dia agak gelap, manggillah Ya Saudah. Kata dasarnya aswad, hitam. Kalau dibangun perubahan dalam tempatku manggilnya gini wah, Leng, oleh. Sinilah bentar Leng, aku mau ngomong gak Leng? Supaya dia nggak marah, panggilnya pakai bahasa Arab Ya Saudah. Ustaz, biniku lagi pula. Biniku tengok belang-belang. Apalagi kalau malam belang-belang dia merah, biru, kuning, hijau. Panggilnya Ustaz, pakai bahasa Arab juga. Ya ampun. Nah, itulah. Jadi biar nggak galau kali di rumahnya kan. Panggil panggilan khusus agar apa? Munculnya rasa sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi. Rasulullah mengusahakan itu. Rasulullah itu selalu memuji istri. Memuji istri. Apalagi ketika Aisyah itu masakan sup-supnya terlalu asin. Apakah marah Rasul? Tidak marah Rasul. Tapi dengan bahasa yang lembut. Apa kata Rasul? Ya Umairah, perasaan abang deh. Udah lama abang gak nyuapin. Boleh gak hari ini abang suapin dengan 1 sendok sup? Kata Aisyah ya boleh ya Rasul, silahkan. Pas disuapkan ternyata supnya itu asin kali. Dengan cara selembut itulah Rasulullah mengingatkan istrinya. Sampai-sampai Aisyah mengatakan ya Rasul, jika aku salah ini rotan, silahkan pukul aku. Pertanyaannya, kalau bapak hari ini dibagian kopi terlalu pahit, gulanya sedikit kali, merempong nggak bapak? Kalau merempong ya gimana kan? Namanya sekarang sembako lah, tambah lagi pajak naik pula kan? Tambah lagi ada yang dulu-dulu tenang-tenang 3 juta per hari pula, bukan demo hancur semua kan? Jadi hari ini ketika kita maulid Nabi, ayo sama-sama jadi istri yang soleha, jadi suami yang soleh, jadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, pesannya adalah tingkatkan amal ibadah kita mencontoh Rasul. Rasulullah itu dalam riwayat dikatakan sholatnya sampai buka betisnya.
belum tentu surga atau neraka yang Allah kasih. Kita hari ini belum tentu kita hari ini suci bersih ataupun berkelimpahan dosa. Pastinya kita hari punya salah, punya hilang dan punya dosa. Masihkah kita hari ini tidak mau ibadah kepada Allah? Masihkah kita hari ini merasa cukup dengan ibadah kita masing-masing? Karena apa? Saya katakan, sholat hari ini yang kita kerjakan belum menjadi jaminan untuk mendapatkan surganya Allah. Karena apa? Illa atayarhamada illa birahmatih, kata Rasul. Allah itu memasukkan kita ke surganya Allah karena rahmatnya, bukan karena amal ibadah kita, karena kasih sayangnya Allah. Makanya kita hari ini insya Allah masuk surga semua. Saya masuk surga, bapak ibu semua masuk surga, semua masuk surga. Walaupun transit dulu di neraka, kan Pak? Nyemplung neraka 2 tahun, pindahkan ke surga. Yang penting pegang teguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Bapak Ibu jamaah Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pesannya adalah hari ini kita punya anak, hari ini kita punya generasi muda, didiklah anak kita menjadi anak pemuda yang hatinya senantiasa tertawa ke masjid, yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, yang hatinya senantiasa dapat berbakti kepada orang tuanya. Setiap sujudnya doa ya Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa banyak anak kita hari ini ketika dia menikah dia lupa sama orang tuanya. Anak perempuan menikah dengan lelaki pilihannya, dia mengatakan, "Ma, aku nggak bisa ngasih, belum ada rezeki suami." Ketika orang tua mengatakan, "Nah, minta rezeki muslim, aku nggak berani ngasihnya, Ma, karena yang cari nafkah suamiku." Ketika seorang ibu minta sama anak laki-lakinya, apa katanya? "Nanti ya, Ma, ya, istriku ada mau beli sesuatu." Maka berapa banyak hari ini orang tua yang dibuatnya rumah bersama suami maupun istrinya megah, ketika menikah anaknya terusir orang tua, tersingkir orang tua satu persatu, gara-gara harta saling membunuh satu sama lain. Kenapa? Karena tidak adanya iman di dada. Maka iman inilah menjadi penentu anak itu dapat menjadi badan sholihah yang tolak atau tidak. Siapapun orang tuanya hari ini kepingin anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha, tetapi untuk mendidik anak yang soleh dan soleha tidak semudah membalikkan telapak tangan kalau orang tuanya tidak pernah mencontohkannya. Baik Bapak Ibu yang orang tua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan